takut, saudara. Pertama, saya menjelaskan tanaman. Tadi kita udah doa ya, karena Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Katakan amin. Ya, Mazmur 31 ayat 16 katakan apa, saudara? Masa hidupku ada dalam tangan. Saudara pernah nggak naik pesawat? Yang kedua, pernah Pak? Yang kedua, pernah nggak naik pesawat atau goncang? Karena apa namanya, goncangan kena kayak badai. Siapa pernah naik pesawat kena badai? Ya kan? Ya daripada kita teriak-teriak, kita khawatir, doain aja pilotnya. Dan kita percaya pilot itu bisa kok mengatasi. Saya saat ini di sini katakan, dalam hidup kita Tuhan lebih hebat dari pilot. Ya, Tuhan tetap mengendalikan perjalanan hidup kita. Kita aman di tangan Tuhan kita yang kuat. Pastikan itu. Kalau ada serangan rasa khawatir, pastikan, ya kan? Yang jadi nahoda, yang jadi pilot adalah Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, saudara, itu ya pegang. Yang kedua apa? Tuhan sudah merancangkan masa depan yang terbaik, ya, buat kita. Tuhan merancangkan masa depan yang baik, bukan masa depan kecelakaan. Kalau ada misalnya saudara pergi, ya kan, cek, mohon maaf nih kepada profesional. Saya tidak merendahkan profesional berupa psikiater atau psikolog yang berkata kamu gini. Saudara, itu tidak salah, itu secara ilmu pengetahuan. Memang itulah kita. Kamu kena mental ini, kamu gak akan gini, solusi gini. Tapi saya ingin beritahu kepada saudara, ya kan? Patahkan semua kata-kata yang bertentangan dengan firman Tuhan. Setuju gak saudara? Katakan amin. Harusnya kita tempatkan firman Tuhan sebagai kata awal dan kata akhir. Jadikan Yesus Alfa dan Omega. Seperti saudaraku, kita masih kecil, kita udah diajar kok. Kata awal dan kata akhir dari hidup kita waktu kita kecil siapa? Mama kita, papa kita. Betul? Amin? Ya, mungkin kita mau nginep atau mau pergi malam sama teman waktu kita masih remaja kecil. Pasti kita izin sama orang tua, betul tidak? Walaupun om kita, tetangga bilang sudah pergi nggak apa-apa aman. Tapi kalau papa atau mama bilang tidak boleh, saudara turut yang mana? Yang tidak boleh. Kita juga dengan pergi tidak apa-apa. Siapapun yang larang, nggak ada urusan. Karena kata akhirnya ada di mana? Orang tua kita. Saya ingin kasih tahu saudara ini Yesaya 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya kan? Sebab aku ini mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai. Jadi Tuhan punya rancangan. Tuhan yang buat rancangan. Hidup kita, hidup saudara saya itu adalah hidup ya kan saudara, bukan tentang gimana berkat, gimana susah, tapi tentang tujuan. Katakan saudara, ya. Dia memberikan dengan firman yaitu rancangan apa? Damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Ketika saya berada dalam satu titik di mana sepertinya tidak ada masa depan lagi buat saya, ayat ini pun muncul, saudaraku. Ketika saya bilang ya Tuhan, itu seperti kayak seperti satu keadaan yang nampaknya gelap, mustahil, sulit. Secara pelan-pelan kayaknya Tuhan singkatkan terang itu seperti fajar. Terangnya dari fajar, terangnya kecil, lama-lama makin terang. Saudara percaya, katakan amin. Ini dia. Nah sekarang saya ingin bagikan kepada saudara yang ketiga. Apa yang menyebabkan kita tidak perlu takut akan masa depan? Yang ketiga adalah Tuhan janji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada apa? Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab
engkau. Terus ini bicara apa? Tentang kematian. Bahkan kematian nanti, saudara, itu setiap orang yang mengembuskan napas yang terakhir, itu dia harus lewati yang namanya lembah kekelaman, lembah bayang-bayang gelap sekali. Tapi karena kita punya terang, Yesus adalah terang, kita bisa berkata seperti Daud, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau bersama. Jangan dikatakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau beserta aku. Sekalipun badai ombak datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau bisa